Pemirsa, penegakan hukum di negeri ini seringkali mendapat berbagai rintangan dan tantangan. Tahun 2024, beragam kasus hukum mencuat dan menjadi sorotan publik. Ya, kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu kembali mencuat tahun 2024. Sementara vonis bebas Ronald Tanur atas kematian Dini Sera sempat membuat geram masyarakat. Kasus ini ternyata menyeret 3 hakim dan seorang makelar kasus mantan petinggi Mahkamah Agung. Tahun 2024 juga diwarnai peristiwa hukum. Setidaknya kami merangkum beberapa kasus hukum yang menjadi top of mind pemirsa. Kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon. Kasus ini mencuat setelah kontroversi film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Film itu mencoba mereka ulang kejadian pembunuhan dan pemerkosaan oleh sekelompok pemuda geng motor yang terjadi 8 tahun silam. Kasusnya semakin menjadi sorotan publik saat Saka Tatal, salah satu terpidana, bebas dan mengaku dirinya adalah korban salah tangkap polisi. Tak hanya itu, Peggy Setiawan yang sebelumnya dituduh sebagai pelaku dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan pada Mei 2024. Kasus pembunuhan Dini Sera. Pada kasus ini, Ronald Tanur, pacar korban yang melakukan penyiksaan, justru divonis bebas pada Juli 2024. Namun 3 hakim yang memutus bebas diduga menerima suap hingga akhirnya memvonis bebas Ronald Tanur. Ketiga hakim tersebut akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pada Oktober 2024. Suap pada kasus Ronald Tanur ini menjerat nama mantan petinggi Mahkamah Agung, Zarof Rikar. Zarof ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan permufakatan jahat dengan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur. Publik dikejutkan saat tim Kejaksaan Agung menggeledah rumah Zarof dan menemukan uang tunai 920 miliar rupiah dan 51 kg emas batangan. Jessica Wongso, terpidana pembunuhan Mirna Salihin pada 2016 silam, dikenal publik dengan kasus kopi sianida. Jessica Wongso sebelumnya divonis 20 tahun penjara. Setelah menjalani 8 tahun penjara, Jessica akhirnya dibebaskan pada Agustus 2024. Tahun 2024, Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi PT Timah Tbk yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Skandal korupsi ini melibatkan 22 tersangka, 2 diantaranya Helena Lim, seorang crazy rich Pantai Indah Kapuk, dan Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi. Sayangnya vonis hakim hanya menjatuhkan Harvey Muiz 6 tahun 6 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Judi online menjadi salah satu kasus yang mencuat di tahun 2024. Banyak kasus judi online memperburuk kondisi sosial masyarakat. Polda Metro Jaya berhasil membongkar mafia judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Pegawai Komdiji ini berperan mengamankan 1.000 situs judi online agar tidak kena blokir. Kasus pelecehan seksual oleh Iwayan Agus Suwartama juga menyita perhatian publik di penghujung tahun 2024. Seorang penyandang disabilitas asal Nusa Tenggara Barat, NTB, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 17 perempuan termasuk anak di bawah umur. Kini polisi sedang melakukan pendalaman dalam kasus ini. Tim Liputan melaporkan.